Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan contoh soal atau prediksi soal tentang tes wawasan kebangsaan untuk Pancasila. Di sini saya akan berikan 50 soal ya teman-teman. Sebelumnya silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas 50 soal untuk tes wawasan kebangsaan untuk Pancasila. Dicatat baik-baik ya teman-teman. Oke, nomor pertama. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah A. Membawa bom molotov saat demonstrasi. B. Menggelar aksi damai menuntut ketransparansi APBD. C. Membawa senjata tajam saat demonstrasi. D. Orasi yang provokatif. Atau E. Menggelar aksi massa disertai penjarahan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? G. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman. Menggelar aksi damai untuk menuntut ketransparansi APBD. Di sini artinya menggelar aksi damai menuntut ketransparansi APBD merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, terutama sila keempat. Lanjut teman-teman, soal nomor 2. Menyantuni anak yatim adalah perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ke A1, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, sila kedua. Ini artinya menyantuni anak yatim adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3 teman-teman. Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali merupakan sanksi norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Adat, D. Kesusilaan, atau E. Hukum. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, hukum. Oke, artinya norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai A. Praktis, B. Dasar, C. Instrumental, D. Material, atau E. Vital. Jawabannya apa teman-teman? Bisa di pause dulu ya teman-temannya untuk membantu teman-teman untuk berpikir untuk menjawab ya teman-temannya. Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang B, yaitu dasar. Ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang bersifat tetap dan akan tetap melekat pada kelangsungan hidup negara. Sehingga apabila mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 itu sama halnya dengan pembubaran negara. Lanjut teman-teman, soal nomor 5. Adanya konsekuensi yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Moral pembangunan bangsa, C. Sumber nilai, D. Ideologi terbuka, atau E. Paradigma pembangunan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, paradigma pembangunan. Ini artinya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya apa teman-teman? Artinya setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Lanjut teman-teman, soal nomor 6. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam kaitannya dengan hak asasi manusia adalah A. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia, B. Sumber Hak Asasi Manusia Indonesia, C. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Indonesia,
D. Penjelasan pelaksanaan hak asasi manusia Indonesia. Atau E. Rumusan pelaksanaan hak asasi manusia. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A. Piagam HAM atau Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Ini artinya, Piagam HAM Indonesia berisi tentang hak-hak asasi manusia atau warga negara Indonesia agar dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lanjut teman-teman, soal nomor 7. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Fleksibel, B. Normatif, C. Rigid, D. Imperatif, atau E. Semantik. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B. Normatif ya teman-teman. Pancasila merupakan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bersifat normatif ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 8. Mengunjungi atau menjenguk teman yang sedang sakit adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sila ke A1, B2, C3, D4, atau E yang kelima. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang B, sila ke-2 ya teman-teman. Mengunjungi atau menjenguk teman yang sakit itu adalah salah satu contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila, yaitu sila ke-2. Lanjut teman-teman, nomor 9. Berikut ini perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Untuk sila pertama adalah A. Menghormati umat agama lain, B. Beribadah dengan khusyuk, C. Mengusir umat yang beda agama dari masyarakat, D. Memberi kesempatan umat agama lain yang sedang merayakan hari besar, atau E. Bergotong royong membangun tempat peribadatan. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman. Mengusir umat yang beda agama dari masyarakat. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 10. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grossleg yang mempunyai makna A. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Pancasila merupakan sebuah dasar negara Republik Indonesia, C. Pancasila merupakan sebuah lambang negara Republik Indonesia, D. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, atau E. Pancasila merupakan landasan konstitusi negara Republik Indonesia. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini artinya saya jelaskan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu filosofis Grossleg yang mempunyai makna bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di mana segala peraturan hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lanjut teman-teman ya. Nomor 11. Proses terjadinya Pancasila melalui proses kausalitas yang berarti A. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui rapat PPKI. B. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara merupakan Piagam Jakarta. C. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui hasil rapat BPUPKI. D. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Atau E. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara terjadi melalui hasil perdebatan yang panjang antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Jawabannya apa teman-teman? Jelas ya teman-temannya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Lanjut teman-teman, soal nomor 12.
Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk alinea keberapa teman-teman? A1, B2, C3, D4, atau E alinea ke-5. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, yaitu yang ke-4. Jadi Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 teman-teman. Lanjut soal nomor 13. Pancasila sebagai dasar negara tidak bersifat kaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa Pancasila bersifat A. rigid, B. tertutup, C. terbuka, D. tertutup dan rigid, atau E. terbuka dan juga rigid. Jawabannya apa teman-teman? Silahkan di pause. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C, yaitu bersifat terbuka. Saya jelaskan teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara itu tidak bersifat kaku teman-teman. Hal ini berarti bahwa Pancasila bersifat terbuka karena mengikuti perkembangan zaman dan mau menerima kebudayaan negara lain, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu maksudnya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 14. Indonesia mau menerima kebudayaan asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini Pancasila sebagai A. filter bangsa Indonesia, B. landasan hidup bangsa Indonesia, C. dasar falsafah bangsa Indonesia, D. landasan ideal bangsa Indonesia, atau E. sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Kata kuncinya yaitu adalah tadi teman-temannya, tidak bertentangan. Dia menerima kebudayaan asing tapi tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A, filter bangsa Indonesia. Ini jelas ya teman-teman, kata kuncinya sudah jelas. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 15. Pancasila berasal dari bahasa apa teman-teman nih? A. Cina, B. Melayu, C. Indonesia, D. Jawa kuno, atau E. Sangsekerta. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah bahasa Sangsekerta ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Ini Pancasila berarti berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya teman-teman, Panca itu 5 dan sila artinya asas ya teman-teman. Itu dari bahasa Sangsekerta. Lanjut soal nomor 16. Pancasila secara resmi tertuang di dalam beberapa dokumen berikut, kecuali A. TAP MPR RI dan GBHN, B. Piagam Jakarta atau Jakarta Center, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar, D. Mukadimah Undang-Undang Sementara, atau E. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, TAP MPR RI dan GBHN. Saya jelaskan teman-teman ya, Pancasila itu secara resmi tertuang di dalam beberapa dokumen teman-teman, yaitu yang pertama Piagam Jakarta, yang kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara, dan yang terakhir Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dicatat ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 17. Dalam konteks sila kedua, manusia disebut makhluk yang monodualis. Artinya A. makhluk yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani, B. makhluk yang membutuhkan orang lain, C. makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, D. merupakan makhluk yang hidup sendiri, atau E. merupakan makhluk yang dapat berpikir. Jawabannya apa teman-teman? Yang nomor 17. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman. Makhluk yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani, itu monodualis ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 18. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung arti sebagai A. cita-cita bangsa, B. kepribadian bangsa, C. dasar dalam menata negara, D. perjanjian, atau E. pedoman bangsa. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, dasar dalam menata negara. Itu artinya teman-teman,
Pancasila sebagai ideologi bangsa itu mengandung arti sebagai dasar dalam menata negara, itu agar dapat diwujudkan cita-cita negara sesuai dengan Pancasila. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 19. Yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan sosial, atau E. Kebangsaan. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, kekeluargaan. Ini yang bukan termasuk ya. Jadi yang termasuk dalam prinsip dasar yang diusulkan oleh Soekarno apa saja teman-teman? Oke, catat ya teman-teman. Yang pertama kebangsaan, yang kedua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 20. Ciri orang yang perilakunya mencerminkan Pancasila, terutama sila keempat adalah A. Perbuatannya selalu dipuji, B. Hati-hati dalam mengambil keputusan, C. Mengutamakan musyawarah, D. Mengutamakan masyarakat, atau E. Perbuatannya menguntungkan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C. Mengutamakan musyawarah. Oke, musyawarah ini merupakan salah satu jalan untuk mengambil keputusan ya teman-teman, yaitu secara sederhana. Ulang, secara bersama teman-teman, mohon maaf, atas dasar saling menghargai dan juga saling menghormati. Oke, hal ini juga tercermin dalam sila keempat teman-teman. Itu kata kuncinya dari sila keempat yaitu musyawarah teman-teman ya. Lanjut soal nomor 21. Sila ketuhanan yang Maha Esa pada lambang Pancasila di burung Garuda ditunjukkan dengan gambar A. Rantai, B. Bintang, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, atau E. Kepala banteng. Kira-kira ditunjukkan pada gambar apa teman-teman? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya teman-teman ya? Pada gambar bintang, yaitu yang B teman-teman ya. Lanjut soal nomor 22. Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Hal ini Pancasila mempunyai dasar A. Utopis, B. Universal, C. Ontologis, D. Aksiologis, atau E. Epistemologis. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C. Ontologis teman-teman. Kenapa ontologis? Di sini saya bacakan, Pancasila sebagai filsafat dimasukkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Itu hal ini mempunyai dasar ontologis ya teman-teman. Lanjut soal nomor 23. Berikut merupakan Pancasila yang kita gali dari bangsa sendiri, kecuali A. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, B. Tentang sumber pengetahuan manusia, C. Tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya, E. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, yaitu tentang sumber pengetahuan bangsa. Ini yang kecuali ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 24. Makna lambang Pancasila, burung Garuda yang berwarna kuning emas adalah melambangkan A. Gagah dan berani, B. Gagah dan agung, C. Berani dan jaya, D. Gagah dan jaya, E. Agung dan jaya. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E. Agung dan jaya teman-teman. Lanjut teman-teman, sila ulang nomor 25 teman-teman. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda pada lambang Pancasila ada berapa teman-teman? A. 8 helai, B. 17 helai, C. 20 helai, D. 45 helai, atau E. 50 helai.
Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, 17 helai. Jumlah bulu pada sayap lambang burung Garuda itu ada 17 helai teman-teman. Hal ini menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Lanjut teman-teman, soal nomor 26. Ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Perusahaan negara merupakan sokol guru ekonomi. C. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional. Atau E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Jawaban yang paling tepat teman-teman adalah ya C ya teman-teman. Cabang produksi yang penting itu dikuasai oleh negara teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 27. Sebagai contoh nyata keberhasilan pembangunan ekonomi sebelum ditempa krisis moneter adalah A. Semakin meratanya pembagian pendapatan. B. Pesatnya pertumbuhan ekspor non-migas. C. Rendahnya angka pengangguran. D. Kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Atau E. Meningkatnya pendapatan per kapita. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman. Kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Lanjut teman-teman, soal nomor 28. Pemegang kekuasaan negara yang tertinggi ada di A. MPR, B. Presiden, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. DPR, atau E. Mahkamah Agung atau MA. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, MPR atau Majelis Pertimbangan Rakyat. Oke, lanjut teman-teman. 29. Kebudayaan daerah sangat penting untuk mendukung kebudayaan nasional, yakni sebagai A. Puncak kebudayaan nasional, B. Unsur kebudayaan nasional, C. Ciri khas kebudayaan nasional, D. Dasar kebudayaan nasional, atau E. Lembaga kebudayaan nasional. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B. Unsur kebudayaan nasional. Lanjut teman-teman, nomor 30. Fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai A. Perjanjian luhur bangsa, B. Dasar negara Indonesia, C. Filsafat hidup bangsa, D. Etika hidup bangsa, atau E. Jiwa dan kepribadian bangsa. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E. Jiwa dan kepribadian bangsa teman-teman ya. Lanjut soal nomor 31. Jumlah bulu pada ekor burung Garuda pada lambang Pancasila ada berapa? A. 8 helai, B. 17 helai, C. 20 helai, D. 45 helai, atau E. 50 helai. Jawaban yang paling tepat ini gampang sekali ya teman-teman. Kalau di ekor itu ada 8 helai. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut nomor 32. Jumlah bulu pada leher burung Garuda pada lambang Pancasila ada berapa teman-teman? Oke, jumlah bulunya ada 45 ya teman-teman ya. Jika di leher itu ada 45 helai. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 33. Garis khatulistiwa yang melukiskan bahwa Indonesia berada pada garis khatulistiwa dalam gambar burung Garuda dilambangkan dengan A. Bintang, B. Rantai baja, C. Garis hitam, D. Padi dan kapas, atau E. Pohon beringin. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C. Garis hitam teman-teman ya. Ini melambangkan garis khatulistiwa. Nomor 34. Pancasila diterima secara bulat sebagai dasar negara Indonesia sejak A. Sidang PPKI tanggal 1 Juni 1945, B. Sidang Panitia 9, C. 18 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, atau E. Sidang BPU PKI. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah Sidang PPKI tanggal 1 Juni 1945.
Lanjut teman-teman. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi di bawah ini, kecuali A. Jurisprudensi hakim, B. Undang-undang, C. Hukum formal, D. Traktat, atau E. Diktat. Jawabannya apa teman-teman? Kecuali teman-teman, berarti kecuali yaitu adalah diktat yang E. Jadi jurisprudensi hakim itu termasuk, undang-undang dan hukum formal juga termasuk, dan traktat juga termasuk ya teman-teman. Lanjut, soal nomor 36. Perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Melindungi seseorang yang lebih rendah dari kita, B. Menggunakan uang suku dengan hemat mungkin, C. Menghormati orang yang lebih tua, D. Menjalin hubungan baik dengan tetangga, atau E. Menjaga keharmonisan hubungan antar teman. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, menggunakan uang suku dengan sehemat mungkin. Oke teman-teman, artinya ini pengendalian diri adalah menahan diri ya teman-teman dari perilaku yang tidak menguntungkan, yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari yang tadi itu menggunakan uang saku ya teman-teman, mohon maaf, dengan sehemat mungkin. Karena berhemat adalah mengendalikan diri dalam menggunakan uang. Lanjut teman-teman, soal nomor 37. Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya adalah asas A. Naturalisasi, B. Ius sanguinis, C. Statenlos, D. Kewarganegaraan lengkap, atau E. Ius soli. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, Ius sanguinis. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke, dicatat teman-teman. Asas ius sanguinis itu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan yang seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Oke, tapi kalau ius soli itu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan daerah atau negara di mana ia dilahirkan, teman-teman. Oke, paham perbedaannya teman-teman ya? Kita lanjut soal nomor 38. Batas-batas keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mementingkan pada stabilitas nasional yang sehat, dinamis, B. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme, C. Menutup diri terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat, D. Tidak perlu melalui konsensus dalam menciptakan norma baru, atau E. Mencegah perkembangnya paham dan ideologi liberal. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah apa teman-teman? Yang D ya teman-teman. Oke, tidak perlu melalui konsensus dalam penciptaan norma baru teman-teman. Oke, jadi artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu juga mempunyai batasan teman-teman. Yang bukan merupakan batasannya adalah Pancasila tidak perlu melalui konsensus dalam penciptaan norma baru. Jadi ini kecuali ya teman-teman ya. Soal nomor 39. Untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, digunakan Pancasila sebagai dasar. Kedudukan Pancasila dalam hal ini sebagai A. Moral pembangunan bangsa, B. Perjanjian luhur bangsa, C. Pandangan hidup bangsa, D. Jiwa kepribadian bangsa, atau E. Dasar negara. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat tentu saja yang E ya teman-teman, dasar negara ya. Ini gampang sekali teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 40. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A. Sikap mental, tingkah laku dan amal, B. Petunjuk, penuntut, dan pegangan sikap, C. Pandangan hidup, D. Pedoman hidup bangsa, atau E. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, keyakinan yang memiliki kebenaran. Itu tentu saja kata kunci dari falsafah ya teman-teman ya. Berarti dia mempunyai keyakinan. Lanjut, soal nomor 41. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan juga masyarakat dijiwai oleh nilai Pancasila, yaitu sila keberapa teman-teman? Ini gampang sekali ya teman-teman ya. Ada kata kunci yaitu individu dan juga masyarakat. Berarti dia berhubungan dengan manusia teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, yaitu sila kedua ya teman-teman.
Lanjut, soal nomor 42. Pancasila adalah way of life ya teman-teman ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki arti sebagai A. Kristalisasi nilai, B. Pedoman hidup, C. Karakteristik bangsa, D. Kepribadian bangsa, atau E. Ciri unik bangsa. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang apa teman-teman? Yang A ya teman-teman, kristalisasi nilai ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 43. Bersalaman dengan tangan kanan atau hormat pada orang yang dituakan merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan A. Norma hukum, B. Norma kesusilaan, C. Norma kedisiplinan, D. Norma kepatuhan, atau E. Norma kesopanan. Jelas ya teman-teman ya, mencium tangan dan juga hormat itu berarti norma kesopanan teman-teman. Itu jawabannya adalah E. Norma kesopanan. Lanjut teman-teman, soal nomor 44. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibat apa yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama adalah A. Rusaknya kemajemukan bangsa, B. Perselisihan antar umat beragama, C. Hilangnya kewibawaan bangsa, D. Putusnya tali persaudaraan, E. Kekacauan dalam hal beragama. Oke, jawaban yang paling tepat, ini mirip-mirip semua teman-teman jawabannya. Oke, jawaban yang paling tepat ini adalah yang B teman-teman, perselisihan antar umat beragama teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 45. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila keempat adalah A. Memperlakukan sesama secara adil dan beradab, B. Saling menghormati antar pemeluk agama, C. Menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, D. Menjunjung tinggi asas kerakyatan, atau E. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini gampang sekali teman-teman jawabannya, yaitu jawaban yang paling tepat adalah E teman-teman. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini jelas sekali jawabannya teman-teman. Lanjut, soal nomor 46. Pemilihan umum merupakan penyerahan aspirasi dari rakyat kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Makna pernyataan ini sesuai dengan asas pemilu, yaitu A. Bebas, B. Bebas, ulang A. Umum, B. Bebas, C. Rahasia, D. Langsung, atau E. Jujur. Kira-kira jawabannya apa? Oke, ada kata kunci tidak bisa diwakilkan teman-teman, berarti asas pemilu yang langsung ya teman-teman, yang D. Lanjut teman-teman, 47. Keseimbangan antar hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa A. Mengatur batas hak manusia atau hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, D. Hak asasi manusia setiap manusia, E. Memperhatikan hak orang lain yang merugikan kepentingan umum. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman, sesuai dengan harkat dan juga martabat manusia. Lanjut, soal nomor 48. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan hak asasi, A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, atau E. Agama. Jelas ini teman-teman, ini merupakan asasi pribadi ya teman-teman, atau jawabannya paling tepat A. Lanjut teman-teman, 49. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok, B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik Timur Tengah, C. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai, D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi, atau E. Bergabung dengan organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Jelas ini teman-teman, jawabannya ya sudah terlihat itu yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik ya teman-teman ya, yaitu adalah jawabannya yang B. Soal terakhir teman-teman nomor 50. Pernyataan di bawah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Kaum pria memiliki derajat lebih tinggi, B. Pemimpinan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi, C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama, D. Kedudukan seseorang ditentukan oleh apa yang dimilikinya, atau E. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. Oke, jawabannya paling tepat tentu saja yang C ya teman-teman, yaitu manusia mempunyai derajat dan juga martabat yang sama teman-teman ya. Oke, baik teman-teman,
Kira-kira betul berapa teman-teman ya yang ikut menjawab? Oke, silakan mencoba lagi teman-teman, dan juga jangan lupa dicatat ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, 50 soal untuk teman-teman belajar dan juga mengasah diri lagi sebelum nanti tes ya teman-teman ya. Silakan klik tombol subscribe jika teman-teman suka video saya, dan juga nyalakan notifikasinya jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman semuanya sukses, dan juga silahkan share video saya agar channel saya dapat berkembang. Oke teman-teman, salam dari saya.